Kita mulai lagi ya. Ya, oke Pak. Tadi Bapak udah bahas mengenai pengalaman Bapak sedikit konflik tadi ya. Bapak bisa berhubungan langsung dengan kombatan-kombatan ini. Kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya memang bagaimana sih Bapak bisa membangun komunikasi itu, apalagi kayak Bapak juga bukan Aceh gitu ya, kalau kata orang ya, orang Singkil itu Aceh gitu ya, beda gitu ya Pak. Nah gitu, gimana sih Pak kok bisa sampai setiap minggu tuh ada telepon gitu buat ngasih? Iya, mungkin karena itu tadi, saya di tabloid Kontras tadi itu 4 tahun, terus kemudian di Serambi sebagai Redpel 13 tahun, sekarang saya Redpel juga, atau manajer produksi di Prohaba gitu. Jadi semua media itu udah saya pernah jadi Redpelnya gitu. Mungkin karena mereka tahu bahwa jabatan Redpel itu seperti Pemret yang bekerja malam hari. Kalau Pemret siang hari, Redpel penguasa tunggal lah pada malam hari. Jadi akhirnya memang kalau mereka menyampaikan sesuatu harus menelpon saya gitu. Kan masalahnya ketika itu belum ada telepon selular kecuali telepon satelit. Jadi kadang-kadang yang masuk ke saya itu dari hutan mana, hutan B, atau Samtalira Ayu, atau dari ID, Cud, atau kadang-kadang dari Aceh Selatan, mereka nelpon pakai telepon satelit ketika itu kan. Nah, mungkin lebih kepada pertama mereka ingin menyampaikan sesuatu untuk dimuat di koran. Kalau udah malam ya pasti Redpel lah yang bertanggung jawab kan, makanya mereka berhubungan dengan saya. Jadi ada beberapa tokoh GAM itu ketika itu saya kenal suaranya, tahu namanya tapi orangnya belum pernah ketemu. Sampai begitu kan, tapi itu rutin. Kecuali Ismail Saputra itu memang wajahnya saya nggak kenal, tapi begitu dia angkat ngomong satu kata aja dia ngomong, saya udah tahu ini orangnya Pak Ismail Saputra. Jasa terbesar dia kepada saya itu adalah mewajibkan saya dalam wawancara itu harus berbahasa Aceh. Meskipun saya belum menguasai bahasa Aceh ketika itu. Sampai sekarang masih, mohon maaf Pak? Udah meninggal dia. Dia udah meninggal. Banyak tokoh-tokoh yang saya kenal itu udah meninggal ya, termasuk Pak Abdullah Sapi'i gitu. Justru orang yang saya tiap hari bertemu, nggak tahu saya di Agam, itu Bang Irwandi. Di kampus saya ketemu, di mana-mana saya ketemu kan, saya nggak tahu di Agam, tapi termasuk rupanya nelpon saya malam tuh ada dia, tapi pakai nama sandi. Mereka kan bertukar-tukar nama. Satu tokoh GAM bisa punya 4-5 nama gitu kan. Nah tapi ketika itu memang kita muat untuk dapat 2 versi, karena TNI udah punya versi, GAM belum punya versi gitu. Ya, misalnya gini, ada penculikan dan kemudian berujung dengan pembunuhan di Loknga ketika itu. Nah, beberapa warga melihat serombongan orang berseragam loreng masuk ke rumah itu, mengambil paksa orang itu, beberapa hari kemudian udah jadi mayat gitu. Karena waktu itu kita menduga bahwa yang berloreng itu hanya TNI, kita beritakan berdasarkan kesaksian yang lihat gitu kan. Terus kemudian terkesan TNI yang menculik orang, yang menyandra dan kemudian membunuhnya. TNI marah gitu kan, untuk kalian tahu bahwa orang GAM juga pakai loreng. Nah, ini seperti itu, otomatis kita harus ambil dari 2 pihak kan, dari 2 sisi. Nah, ciri khas konflik itu seperti itu. Kadang-kadang kita terkelabui oleh penampilan mereka, karena GAM juga meniru seragam TNI. Ya, bedanya kadang-kadang soal pangkat-pangkatnya gitu. Jadi bayangkan kalau kita lihat orang berseragam malam, yang kita pikir TNI ternyata adalah GAM. Sebaliknya, orang GAM ternyata itu adalah orang TNI yang kadang-kadang dia pakai baju biasa saja kan. Nah, suasana konflik seperti itu. Nah, di masa konflik itu kantor saya Serambi Indonesia itu masih berada di Kurungcut, Oh, di Kurungcut arah ke Kurung Raya, tapi sekitar 1 kilo lah dari jembatan Kurungcut di pinggir jalan. Itu pernah 4 kali dilemparin bom, 4 kali dilemparin bom, sehingga belakangan gardu security kami harus kami buat itu juga jaring. Kalau orang lempar granat bisa membal itu. Nah tapi ada yang mengejutkan sekali, kita siaga di depan, tiba-tiba di belakang di bak sampah kami meledak bom gitu. Pernah bak sampah kami itu pecah dan membuat getaran ke kaca di musala dan kacanya pecah gitu. Ada korban itu Pak? Waktu itu nggak ada korban, cuma stres lah orang dengar bom dan berada di lingkungan kita. Jadi itu satu. Kemudian
wartawan kita juga ada yang dipukul, kadang-kadang TNI yang pukul, kadang-kadang nggak yang pukul. Dan di masa konflik itu, saya ingat waktu saya jadi Red Belt itu, Serambi itu pernah sehari tidak terbit sama sekali karena diancam. Pernah juga 9 hari berturut-turut tidak terbit. Jadi suasana konflik itu berdampak juga pada operasional media gitu kan. Nah, kita diminta berhenti karena pemberitaan kita waktu itu kata teman-teman GAM dari wilayah Aceh besar merugikan mereka. Terus kemudian sekali waktu lagi diminta dalam jangka panjang. Kalau kita nekat itu pertama mobil pick up kita dibakar, sopirnya juga disandra gitu kan. Jadi akhirnya kita ambil sikap tidak memberitakan sama sekali. Tapi saya datang waktu itu ke Kuala Tripa. Tokoh-tokoh GAM yang saya datangi, Usman Lampu Awe, Pak Usman Lampu Awe satu, dia Menteri Keuangan GAM. Satu lagi Pak Sopan Ibrahim Tiba dan Kamaruzaman Ponman ketika itu kan. Nah dari mereka inilah saya ingin tahu apa sebetulnya kesalahan Serambi sehingga tidak boleh terbit gitu kan. Mereka bilang ini kebijakan tidak boleh terbit itu bukan dari elit GAM-nya tapi dari GAM lokal, tepatnya waktu itu Ayah Muni yang berkuasa di wilayah Aceh Besar. Kemanapun koran kami kan harus lewat Aceh Besar. Mau kirim koran ke Barat Selatan, Aceh Besar. Mau Aceh Utara, lewat Aceh Besar juga. Tapi karena mereka ini tidak membolehkan, akhirnya memang kita pikir aja udah nggak usah terbit gitu kan. Tapi gara-gara Serambi nggak terbit itu dunia heboh kan. Berarti gerakan separatis ini bukan hanya melawan pemerintah Indonesia, tapi juga mematikan kemerdekaan pers di Aceh kan, itu artinya kan. Jangan berlarut-larut, dan kita juga udah udah nggak enak 9 hari nggak kerja kan. Akhirnya saya tanyalah kepada 3 tokoh tadi ini, tapi pada saat saya datang itu pagi itu hanya ada 2 orang di Kuala Tripa, Pak Usman Lampu Awe, dan saya terharu juga begitu saya datang dia seduhkan air teh ke saya sampai kayak gitu kan. Menteri Keuangan GAM. Duduklah kan, apa sebetulnya salah kami Pak? Disebutkannya lah di Panga katanya ya, di Panga itu di wilayah Aceh Jaya sekarang gitu. Itu pernah ada anak SMA disuruh tiarap, tapi gara-gara tiarapnya agak push up, tiarap push up, kemudian pinggulnya agak menonjol ke atas, itu pernah disepak, pernah ditembak, gitu kan. Nah itu kenapa tidak kalian beritakan? Masalahnya kan kita kadang-kadang nggak tahu kejadian. Waktu itu kejadian banyak sekali, tapi bagi orang GAM ini peristiwanya dahsyat nih, karena anak SMA yang diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di Posatis Panga ketika itu. Itu kenapa tidak kalian beritakan? Kemudian peristiwa Longa tadi. Peristiwa Longa itu pemberitaan Serambi akhir-akhir itu mengarah bahwa pelakunya itu adalah GAM, ya kan? Karena kalian kutip versi TNI saja ketika itu. Itu orang tuh yang pelakunya, gitu-gitulah. Terus kemudian pokoknya ada 5 daftar dosa Serambi, ya, yang menurut mereka itu pemberitaan itu merugikan GAM secara keseluruhan. Jadi lebih bagus kalian nggak usah terbit kalau pemberitaan kalian merugikan kami, katanya kan. Oke. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Satu-satunya adalah kami minta jaminan kamu, beritahu kepada pimpinan bahwa kalau kalian bisa memastikan diri ke depan tidak lagi seperti ini, yang seharusnya diberitakan tidak kalian beritakan, pemberitaan yang nggak mengarah menyalahkan kami, gitu-gitu, boleh ya. Saya bilang, semua berita malam hari saya yang jaga, saya bilang gitu kan. Saya bisa pastikan dalam kapasitas saya sebagai Red Belt, saya janji untuk menjaga apa yang bapak-bapak inginkan. Punya lagi kan kajit, ya kan, singo tebit aja. Kayaknya saya balik ke Serambi, kumpulin bos-bos sama teman-teman. Persoalan kita waktu itu saya hafal betul itu ya, yang 5 itu. Tapi sekarang harus lihat catatan lagi. Ini kesalahan kita 5, begini. Oh, salah satunya juga gini. Setelah peristiwa kejadian ngebom segala macam, kita seringkali menghubungi Tengku Hidayatullah. Tengku Hidayatullah itu orang yang kenapa kita suka? Dia dua-duanya disalahinnya. TNI dia salahin, GAM dia salahin, gitu kan. Tak siapa sosok Hidayatullah ini nggak tahu kita, gitu kan. Meskipun belakangan ketahuan dia sekarang salah satu pimpinan partai politik di Aceh. Tapi ketika itu dia menamakan dirinya GAM, tapi ternyata menurut orang GAM
dia orang Republik, tapi bentuk jadi gitu-gitu kan suasananya jadi seperti itu. Itu salah satu juga kesalahan kami. Ke depan jangan lagi ada kutipan Tengku Hidayatullah itu kan. Oh ya udahlah akhirnya. Jadi kesalahan itu kan kalau tidak dikomunikasikan kita nggak tahu apa salah kita kan. Tapi setelah dikomunikasikan ke saya bawa ke kantor, kita jamin lah nggak akan ngulang lagi. Nah barulah kemudian pada hari ke-10 koran kami terbit lagi gitu. Iya. Tapi ini masalah ini udah sampai diangkat ke International Federation Federasi Jurnalistik di Paris ketika itu kan. Karena di Aceh gerakan separatis bukan hanya melawan pemerintah tapi juga mematikan kemerdekaan pers gitu. Dasar kan ketika itu. Sampai yang berangkat ke Prancis ketika itu orang yang bisa bahasa Inggris bagus namanya Nurdin Hasan. Karena jabatannya ketika itu adalah redaktur luar negeri Serambi Indonesia. Ya di sana dia jelaskan apa masalahnya gitu. Ya tapi alhamdulillah setelah itu Serambi aman-aman saja ya. Tidak pernah ada warning untuk disuruh hentikan. Dan di masa konflik perusahaan saya Serambi Indonesia itu cukup banyak dampaknya. Ada sekitar 8 sampai 10 mobil pick up kami baik yang baru maupun yang lama itu dibakar ya karena membawa berita yang merugikan pihak A atau membawa berita yang merugikan pihak B, nggak seperti yang mereka tahu atau tidak seperti mereka mau kan. Nah itu biasanya korannya dibakar, sopirnya disandra gitu. Nanti negosiasi lah untuk melepaskan sopir. Kalau mobil memang udah kita ikhlaskan saja. Dan ini satu persoalan juga sampai saat ini kerugian besar seperti ini yang sebetulnya dalam MOU ada namanya. Karena saya nanti saya cerita lebih dari 4 tahun mengurus setelah MOU ini ada namanya Korbes Damai, saya kepala koordinator sekretariatnya. Ada lagi Aceh Peace Resource Center, saya direktur eksekutifnya. Salah satunya itulah bagaimana implementasi MOU ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya yang Republik ini masih ngutang itu adalah tentang pembentukan komisi bersama penyelesaian klaim. Salah satunya apa? Orang-orang yang busnya dibakar di tengah jalan. Bus itu kan tidak 10 juta harganya, 2 miliar gitu kan. Kemudian orang yang pabrik padinya dibakar. Padi harganya kan mahal-mahal. Serambi mungkin mobilnya hanya 120 atau 200 juta harga pick up. Tapi jumlahnya udah 10, 2 miliar juga gitu. Nah ini sampai saat ini kerugian seperti ini nggak tahu siapa yang tanggung gitu. Kerugian yang kemarin itu diselesaikan, itu kerugian semua di bawah 10 juta. 10 juta, misalnya kambingnya dicuri, sepeda motor bututnya dicuri, jadi waktu dihitung di bawah 10 juta, tapi kerugian-kerugian besar itu belum. Ya, itu salah satu bengkalai atau sisa dari MOU Helsinki yang belum terselesaikan. Orang yang rugi itu banyak, salah satunya kantor saya, ada 8 sampai 10 pick up kami dibakar. Ada beberapa orang yang kalau saya buka catatan saya itu tahu saya orangnya, dia punya pabrik padinya dibakar, dan bahkan bus-bus gede itu yang baru-baru itu dibakar ketika itu. Nah, tapi itu nggak ada gantinya, padahal harus diganti melalui. Itu memang nggak ada tuh sih Pak, namanya itu siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau di MOU jelas itu Republik Pemri istilahnya kan, pemerintah Republik Indonesia. Tapi kalau yang di bawah 10 juta tadi itu sebetulnya sudah harus selesai ketika Presiden SBY pada periode kedua. Dia mengucurkan dana, baik periode 1 maupun periode kedua itu mengucurkan dana namanya dana reintegrasi. Dana reintegrasi itu mungkin kalau dihitung udah lebih dari 460 miliar dalam 5 tahun terakhir itu. Itulah yang kemudian bisa mengatasi orang-orang yang rumahnya dibakar. Karena rumah dibakar bayarannya hanya 60 juta. Iya. Tapi kalau orang tertembak kayak Pak Dayan Daud, iya. Kalau Pak Sofwan Idris, Teguh Johan, berapa nilai kematian mereka kan? Nggak mungkin dibiayai, nggak boleh dihitung dengan uang 10 juta atau bahkan uang 1 miliar. Itulah salah satu yang saya kampanyekan untuk orang-orang seperti ini harus ada penghormatan khusus, nama jalan misalnya atau nama gedung. Ya, kalau salah satu tulisan saya ketika Dayan 1 hari tertembak, besoknya saya buat di Serambi, opini, Dayan itu harus diberi penghormatan. Paling tidak ada gedung di Unsia nanti yang pakai nama Profesor Dayan Daud. Dan itu masukan Bapak ya, itu? Iya, betul. Karena Dayan itu 3 jam sebelum ditembak, dia ngomong sama saya dulu. Ini situasinya gawat nih Armen. Pro kami kemarin ditembak katanya kan. Terus ada 10% dari pembangunan biaya AAC. AAC itu dibangun
dulu kan ada namanya pajak Nanggro kan. Nah jadi dia berkeras, Pimpronya berkeras, tapi Pimpronya ditembak gitu kan. Jadi Dayan itu udah feeling, itu tinggal giliran dia saja. 3 jam kemudian habis kami ngomong tuh betul dia tertembak gitu. 3 jam setelah ngomong itu? Padahal waktu dia ngomong dengan saya itu dia masih meminta saya turun ke kantin untuk mencari selebaran-selebaran yang menjelek-jelekkan rektor Syahkuala. Ketika waktu itu ada mahasiswa demo juga soal SPP, terus kemudian ada orang yang mendompleng gitu kan, coba kamu cari kan, aku bacakan lah kan, dia sambil ngomong sama saya itu sedang menulis daftar undangan yang akan diundang untuk pernikahan anaknya namanya Dr. Rahmat yang nikah dengan Vela Ali Hasmi, yang Dr. Vela itu kan. Itulah pertemuan saya dengan beliau. 3 jam kemudian sore hari saya dapat kabar dia udah tertembak gitu. Banyak rahasia yang disampaikannya ke saya, tapi salah satunya yang terbongkar itu ya seperti itu. Biaya itu sendiri, AAC itu unik itu. Di bank terjadi perbedaan kurs ya yang sangat tinggi, sehingga AAC itu bisa dibangun dengan sisa kelebihan uang tadi itu. Pak Rektor waktu itu menyurati kembali JIK Jepang, ini ada uang tersisa sekitar gara-gara perbedaan kurs tadi. Misalnya waktu uang itu dikucurkan, kurs $1 itu baru 2.200 rupiah. Tapi tiba-tiba meloncat menjadi 11.000 atau 12.000. Kan uangnya selisih banyak. Apakah sisa uang ini kami kembalikan? Kata Pak Dayan kan, oh kata JK enggak, manfaatkan saja untuk gedung-gedung apa yang kalian bangun gitu. Nah dibangunlah AAC, karena AC duluan ada gelanggang mahasiswa ada punya gelanggang, tapi dosen-dosen nggak punya AAC. AAC itu singkatan dari Activity Academic Center gitu kan. Ya itu nggak ada, dibangunlah itu. Nah ada bahkan dari satu teman yang bersaksi malam itu dia ada di gelanggang mahasiswa itu sengaja dibakar. Dengan dibakarnya gelanggang mahasiswa mendesak untuk dibangun AAC. Nah itu kan orang yang diusir dari atas itu namanya Pak Sofian Soton, dosen di Fakultas Teknik. Saya dipaksa turun Pak Yarmen katanya. Kalau enggak nyawanya enggak selamat gitu. Akhirnya dia turun, dia menyaksikan gelanggang mahasiswa itu dibakar gitu. Tapi yang gini-gini kan enggak pernah terungkap ya. Nah, jadi karena saya wartawan Unsia, kemudian juga saya wartawan Serambi Indonesia, berada di lingkungan kampus, hal-hal yang rahasia seperti ini rektor ngadu ke saya, saksi mata ngadu ke saya gitu kan. Satu-satu yang nggak bisa saya korek adalah orang yang kenal siapa yang menembak Pak Dayan. Dia sopir waktu itu kan. Pak Misran namanya, sampai sekarang masih hidup Pak Misran itu. Tiap kali saya bicara, udahlah bang, janganlah bang korek dari saya. Kepada siapapun, kepada istri saya pun nggak saya bilang katanya kan. Kepada istri Pak Dayan pun nggak saya bilang, tapi saya kenal katanya. Sampai begitu kan. Jadi di Syahkuala itu ada rahasia tentang kematian orang, pembunuhan orang yang harus disimpan dengan baik karena mungkin pelakunya masih beredar di sekitaran kita gitu. Menjaga juga stabilitas. Iya, stabilitas. Dan itu juga yang terjadi pada Pak ini kan. Pak Sofyan, namanya tadi Safwan Idris. Safwan Idris kan ditembak pada pagi hari. Seseorang datang seolah-olah konsultasi skripsi ketika itu kan. Katanya udah ada senjata di balik itu tadi, ditembak. Istrinya kenal siapa yang tembak. Tapi sampai sekarang nggak dibilang gitu. Malah istrinya kemudian mengungsi lama pindah ke Yogyakarta kalau saya nggak salah untuk menenangkan hatinya gitu dan berupaya untuk tidak bertemu dengan pelaku gitu. Ya, itu. Ya suasana konflik seperti itulah. Yang sayang betul tokoh-tokoh sebesar itu kan bagaimana sumber daya untuk menjadikan seorang profesor itu berapa banyak dana waktu yang dibutuhkan tapi tiba-tiba terbunuh di masa konflik. Demikian juga Pak Let Kolonel ya pangkat Pak Brigjen Teguh Johan kan, dia Brigjen ketika itu, akhirnya tertembak juga gitu. Ada yang bilang ini untuk mengurangi rivalitas menjelang pemilu, karena beberapa di antaranya akan mencalonkan diri kan. Tapi apa sesungguhnya penyebab mereka dibunuh itu wallahu alam. Dan sayang kali yang dibunuh itu kan tokoh-tokoh akademisi, orang yang memimpin di kampus kan. Dunia heboh karena yang tertembak itu rektor
kok sekedar dosen biasa entah juga. Yang tertembak di UIN rektor gitu kan, ya, yang ditembak di orang sipil tapi tadinya dia adalah wakil gubernur Pak Johan dan karir militernya jelas gitu kan. Itu yang terjadi di masa konflik gitu. Banyak kali masih misteri yang nggak bisa kita jawab gitu. Jadi itu buku Aceh Bersih Badara. Iya, jadi ceritanya gini. Apakah memang rangkaian dari semua? Saya pikir ada kaitannya. Jadi gini, saya tahu betul apa kehendak Pak Harto ketika itu, ya. Karena pidato Soeharto pada 16 Agustus tahun 1990 itu saya udah jadi wartawan. Kalimat kan selalu ada pidato presiden tuh tanggal 16 kan. Iya. Soeharto dalam pidato 16 Agustus tahun 90 itu menyatakan seperti ini. Apa yang berkembang di Aceh, apa yang terjadi di Aceh itu adalah bibit separatisme. Ya, bibit separatisme. Memang udah ada GAM ketika itu tapi namanya macam-macam, ada GPLHT, ada GPK macam-macam kan, diberi nama oleh negara. Adalah bibit separatisme. Oleh karenanya harus ditumpas habis. Nah, gitu. Kalimatnya seperti itu. Ya, tapi kita harus cari persis di Andri pidato itu kan. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan oleh Panglima TNI waktu itu kalau saya nggak salah Faisal Tanjung. Masih Panglima ABRI namanya, belum Panglima TNI. Kalau presiden sebagai penguasa tertinggi ABRI atau TNI ngomong seperti itu kan itu seperti perintah, meskipun dipidatokan di depan dalam pidato rutin tiap 16 Agustus. Baru kemudian begitu dipidatokan tanggal 17 malam itu langsung diturunin pasukan dari pesawat, dijatuhkan, diterjunkan ke Senodon. Di Aceh Utara. Puluhan orang, atau mungkin sampai ratusan, mereka tutup mukanya pakai apa tuh? Arang segala macam itu, pakai senjata siap tembak, melakukan long march. Long march itu jalan ya, yang sebetulnya show of force ke arah Aceh Utara gitu. Dari Senodon itu ke arah kota Lok Sumawe. Berapa jauh mereka jalan itu untuk menyatakan ya kami ada di sini sudah gitu. Dan itu ternyata adalah Kopassus semua ketika itu. Dan Kopassus untuk menandai bahwa kapan berlakunya jaring merah, ketika saya menulis buku Aceh Bersih Badara, tanggal itulah saya hitung sebagai operasi jaring merah gitu. Karena ketika diterjunkan itu gitu. Jadi kaitannya adalah Panglima tinggi di TNI dalam Panglima tertinggi TNI dalam ABRI, dalam ini adalah presiden. Diterjemahkan omongan dia oleh Panglima ABRI gitu, dengan cara menerjunkan pasukan di Senodon dan kemudian mereka lakukan long march pakai mobil tanker juga di kiri kanan mereka jalan untuk memberitahu kami udah ada di Aceh gitu. Nah mereka inilah yang kemudian mencari orang-orang GAM kan, orang GAM dicari atau orang-orang yang dekat dengan GAM, keluarga GAM atau simpatisan GAM gitu. Dalam proses inilah kemudian terjadi banyak sekali kasus-kasus yang kita sebut sebagai kasus pelanggaran HAM. Karena sasarannya bukan kepada GAM-nya, tapi kepada orang sipil biasa kan, bukan kombatan, bukan petempur gitu. Nah, karena Soeharto juga tidak membolehkan apa yang diberlakukan di Aceh sebagai upaya negara secara resmi menumpas gerakan separatis tadi, jangan diberitakan. Ya kan, dia melarang itu, jangan pemberitaan. Itulah sebabnya waktu itu status saya sudah redaktur daerah. Redaktur daerah kan membawakan seluruh Aceh. Kepada wartawan-wartawan saya beritahu, teman-teman, kewajiban saudara itu adalah setiap ada peristiwa laporkan saja. Bahwa nanti tidak dimuat itu kewenangan rapat redaksi gitu. Tapi kan mereka ini wajib melaporkan. Misalnya ada orang ditemukan kepalanya udah terpisah dengan badannya. Ada orang ditemukan di parit dengan 3-4 tembakan sampai di kepalanya juga gitu. Jadi pokoknya peristiwa-peristiwa yang waktu itu kan banyak kali jenazah yang nggak tahu di mana kan, karena sifatnya dibunuh di sini, orang sini dibuangnya di desa 4-5 desa berikutnya atau di kecamatan lain atau di kabupaten lain. Itu makanya nggak selalu bisa cepat dikenal. Nggak ada yang orang dieksekusi ditinggalin gitu. Itu biasanya diambil, dibuang, termasuk yang dibuang ke sungai di Arakundo dan lain-lain itu. Nah, wartawan itu tadi selalu menyebut bahwa ditemukan satu mayat dengan ciri-ciri seperti ini yang identitasnya nggak ada. Pastilah udah dilucuti semua nih, KTP nggak ada segala macam gitu. Nah itu yang kemudian saya kumpul semua data itu, sampai waktu itu saya punya 4 disket. Disket itu masih, kok sekarang kita pakai flash disk ya, kalau dulu disket Worldstar itu yang peta itu sampai penuh.
Yang satu penuh datanya, yang kedua penuh, tiga penuh, isinya semua kasus-kasus seperti tadi. Orang yang dibunuh, orang diperkosa, orang yang dibuang dalam keadaan udah luka-luka, udah sampai ingatannya udah nggak ingat. Ada semua data itu mas saya. Jadi ketika DOM dicabut 7 Agustus pada tahun reformasi itu ya oleh Pak Wiranto, dicabut di Loksmawe, saya langsung terinspirasi. Kalau gitu Soeharto kan nggak berkuasa lagi nih, bukunya ini akan saya tulis gitu. Nah pas sekali ketemu jodoh dengan Al-Haidar, bertanya dia, bang aku kepingin tulis, oh pas sekali gitu kan, data-datanya sama abang ada, cukup, lebih dari cukup saya bilang gitu kan. Apalagi saya waktu itu ketua tim pendataan dan investigasi di forum Peduli HAM. Peduli HAM ada sih ketua kami namanya Bang Humam. Saya merangkap juga sekretaris, direktur eksekutifnya Pak Syafuddin. Di masa konflik, ketika Kopassus masih di sini, prajurit RI masih di sini, kita udah berani melakukan pendataan di lapangan. Kita mendata di PD, pusat konflik, di Aceh Utara dan Aceh Timur. Yang kita lakukan itu adalah datang satu rombongan naik bus ke masjid-masjid, diumumkan, Bapak Ibu yang merasa pernah dianiaya, pernah disiksa, pernah diperkosa macam-macam, silakan datang ke masjid. Kami datang untuk mendata bapak-bapak. Nah, gitu, ibu. Oh, berdatangan mereka. Tapi ada syaratnya, untuk pergi ke masjid harus bawa Al-Quran dan berwudu dulu. Jangan nanti keterangan yang disampaikan itu tidak di bawah, tidak sakral lah gitu kan. Akhirnya kita dapat data itu. Jadi ketika terjadi tsunami, ya, di data di lembaga saya itu terkumpul 7.727 kasus. Ingat betul saya angkanya. 7.727. Yang kita golongkan tergolong pelanggaran HAM, mulai dari HAM berat, yang ringan sampai yang berat gitu ya. Yang berat paling banyak lagi. Karena niat kita tadi mau nulis buku, saya minta izin lah sama Pak Umam. Data ini saya keluarkan di buku, boleh? Silakan, keluarlah di buku. Itu pun karena saya nulis buku, saya punya data dari 7.727 kasus itu. Saya hanya ngambil 44 diantaranya. Kenapa ambil 44? Ya karena ada istilah keramat 44. Ada ya di Aceh kan angka 44 dianggap rahmat, terus kemudian ada lagi kenduri 44 hari kan. Ya udahlah ini aja lah bagian dari takjiah, kumpul. Membaca yang 44 itu ada orang yang stres, ada orang menangis, ada orang marah. Ya, karena itu baru dia tahu. Bayangkan saya mengetahuinya 7.727 kasus. Yang saya ambil itu hanya sampel-sampel saja gitu kan. Tapi ternyata salah satu ruh terpenting dari buku Aceh Bersih Madara itu ada pada detil-detil kejadian-kejadiannya. Meskipun di awal narasinya diantar oleh Al-Haidar, cerita tentang konflik ini gitu ya, sampai dia bilang GAM ini sebetulnya ciptaan gitu kan, rekayasa apa sampai gitu. Waktu itu kan memang serba gelap gitu ya, apakah GAM itu betul-betul maunya Santiro atau memang ada pihak lain yang mengatasnamakan sehingga Santiro tersudut ketika itu. Tapi sekarang udah jelas bahwa ternyata GAM itu betul-betul atas inisiasi Santiro. Padahal Santiro sebelumnya kita tahu dia orang sangat republikan itu. Dia orang anak muda, umur 25 tahun, mengkerek pertama bendera Indonesia ketika dinyatakan Indonesia merdeka. Di Lamlo itu dilakukannya, di Lamlo PD kan, berarti kan republikan banget dia. Dia menjadi ajudannya Safruddin Prawira Negara bertahun-tahun. Prawira Negara kan dia Perdana Menteri ketika itu. Dia adalah orang yang dibiayai oleh Safruddin Prawira Negara untuk ngambil kuliah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Masih sangat republikan kan gitu. Diberangkatkan ke New York, jabatannya Atase Penerangan Republik Indonesia untuk New York. Ya kan? Nah, apa yang kemudian membuat dia merasa patah arang dengan Republik, mengambil sikap oposisi kan? Nah, itu yang kemudian saya termasuk mencari tahu itulah. Rupanya ada peristiwa Pulau Cuak Jumpa. Pulau Cuak Jumpa itu ada 192 warga sipil ditembaki dari belakang oleh aparat Serdaru Republik. Sebagian besar datangkan dari Padang ketika itu dan meninggal semua. Ketika meninggal itu tersisalah satu orang yang berpura-pura meninggal dan dia membongkar cerita ini gitu. Yang dia sampaikan cerita ini kepada wartawan
senior banget ketika itu, tapi pada peristiwa itu umurnya baru 16 tahun. Mungkin pernah dengar namanya Pak Akha. Muhammad Khatib Ali, dia wartawan yang membongkar kasus itu, dan sehingga dimuat di Shimbun, Asahi Shimbun, Washington Post, dan New York Times gitu, diangkat, dibaca oleh Hasan Tiro. Loh, kalau ini kejadiannya genosida ini, pembantaian etnis gitu kan ya. Dia tiba-tiba berubah, marah kepada Republik. Terus kemudian dia surati Ali Sastro Amijoyo, ketika itu Perdana Menteri 1, PM1, untuk mengakui bahwa yang dilakukan oleh prajurit dengan menembaki orang 192 orang tadi, 192 orang ini adalah genosida, pembantaian etnis Aceh. Itu dia minta. Yang kedua, dia minta juga bahwa harus ada penegakan hukum, ditindak siapa pelakukan, dan ada permintaan maaf dari negara. Tiga-tiganya itu tidak dilakukan oleh negara. Ya kan? Akhirnya Hasan Tiro dicabut paspor diplomatiknya. Dicabut paspor diplomatiknya. Kalau orang tidak punya paspor dianggap kan stateless gitu kan. Dia pernah ditangkap, ditahan di New York. Tapi untung ada 2 orang anggota DPR-nya Amerika. Salah satunya namanya Lord Kingsbury yang membayar denda 500 US dollar sehingga dia bisa bebas kembali gitu. Tapi sejak itu dia udah patah arang dengan Republik gitu kan. Karena yang dibantai adalah orang-orang kampung dia, dan yang dibantai tadi itu bukan hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bisa menunjukkan siapa sebetulnya yang ngebom atau menggranat. Peristiwa seminggu sebelumnya itu kan sedang terjadi perang DITI ketika itu kan, ada pasukan pulang dari Calang menuju Banda Aceh, sedang naik truknya itu dan berkelok-kelok, tiba-tiba ada yang lempar granat, mati semua, tewas sekitar 15 orang. Jadi menuntut balaslah Republik, tapi masanya panjang, selang 4 hari baru 5 hari, satu warga itu satu pun tidak memberitahu siapa yang ngebom ini, jadi menggranat ini gitu, karena nggak ada yang beritahu, dapat hukuman semua gitu. Kayak Hamas dihukum sekarang ini kan, Hamas yang bersalah, yang dihukum satu penduduk Palestina. Nah itu juga yang terjadi kemarin itu. Peristiwa itu sangat membekas karena pertama penembakan di pinggir pantai, dijejerkan orang, terus kemudian satu orang saksi yang kemudian membeberkan peristiwa itu, yang juga sangat berani itu adalah Pak Akha, membongkar berita itu sehingga heboh dunia gitu, ada pembantaian di sini gitu. Dan Hasan Tiro jadi pahlawan untuk urusan itu, tapi negara tidak merespon sampai-sampai paspor diplomatiknya dicabut ketika itu. Nah, sejak itulah kemudian dia nyatakan berseberangan dengan Republik. Kalau nggak tadi sangat republikan dia kan, dari cerita yang saya sampaikan tadi gitu.